Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 6 izin menyampaikan materi tentang prinsip dan kode etik dalam bisnis. Yuk kita simak. Pembahasan yang pertama yaitu prinsip dan kode etik dalam bisnis. Pengertian profesi. Istilah-istilah tersebut cukup beragam, terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana profesi yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian atau keterampilan tertentu. Menurut Hidayat Nur Wahid dalam Economic Science Accounting Review edisi tahun 2006, profesi adalah sebuah pilihan yang telah dilakukan oleh seseorang, sebuah pekerjaan yang secara khusus dipilih, dilakukan dengan konsisten. Dan menurut Cantor tahun 2001, profesi adalah pekerjaan dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman lain. Menurut teman-teman, apakah pekerjaan biasa bisa disebut sebagai profesi? Perlu dibedakan juga ya pengertian pekerjaan biasa dengan profesi. Yang membedakan pekerjaan biasa dengan profesi adalah pada dampak dari pekerjaan biasa dan profesi tersebut pada masyarakat. Pekerjaan biasanya mempunyai dampak terbatas pada masyarakat, sedangkan profesi berdampak luas pada masyarakat. Contoh dari pekerjaan biasa antara lain yang dilaksanakan oleh petugas fotokopi, office boy, dan sebagainya. Pengertian profesi dalam konteks ini ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut. 1. Profesi adalah suatu pekerjaan mulia. 2. Untuk menekuni profesi ini diperlukan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan tinggi. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan norma praktik atau pengalaman langsung. Yang keempat, memerlukan komitmen moral atau kode etik yang ketat. Yang kelima, profesi ini berdampak luas bagi kepentingan masyarakat umum. Yang keenam, profesi ini mampu memberikan penghasilan tetap bagi penyandang profesi untuk hidup layak. Yang ketujuh, ada pun organisasi profesi sebagai wadah untuk bertukar pikiran dan mengembangkan program pelaksanaan kode etik di antara anggota profesi tersebut. Dan yang terakhir, ada izin dari pemerintah untuk menekuni profesi ini. Lanjut ya teman-teman. Selanjutnya, bisnis sebagai profesi. Bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga atau wadah di mana di dalamnya berkumpul banyak orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian untuk bekerja sama dalam menjalankan aktivitas produktif dalam rangka memberikan manfaat ekonomi bagi semua pelaku bisnis yang berkepentingan. Bagaimana menurut kalian? Apakah bisnis dapat dianggap sebagai profesi atau tidak? Mitos atau pandangan yang meyakini bahwa bisnis itu adalah amoral. Pandangan ini diungkapkan oleh D.J. O.R.G. dalam Sonic Rev tahun 1998 dan ternyata masih banyak pendukungnya. Meskipun masih banyak yang mendukung pandangan bisnis amoral, namun diyakini pandangan bisnis amoral akan makin ditinggalkan karena para pelaku bisnis saat ini dan di masa mendatang makin banyak yang menyadari bahwa dalam berbisnis pun diperlukan komitmen moral yang tinggi. Teman-teman semuanya, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir ya. Kita juga diharapkan untuk mengenali prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip-prinsip etika bisnis menurut Tax Paper tahun 2001, yaitu 1. Tanggung jawab bisnis dari shareholder ke stakeholder. Yang kedua, dampak ekonomis dan sosial dari bisnis menuju inovasi, keadilan, dan komunitas dunia. Yang ketiga, perilaku bisnis dari hukum yang tersurat ke semangat saling percaya. Dan keempat, saling menghormati aturan. Yang kelima, dukungan bagi perdagangan multilateral. Yang keenam, sikap hormat bagi lingkungan alam. Dan yang terakhir, menghindari operasi-operasi yang tidak standar. Yang kedua, prinsip etika bisnis menurut Sonic Rev tahun 1998 yaitu 1. Prinsip otonomi. 2. Prinsip kejujuran. Ketiga, prinsip keadilan. 4.
prinsip saling menguntungkan, dan yang kelima, prinsip integritas moral. Dan yang ketiga, menurut West tahun 2006, ia mengemukakan 4 prinsip etika, yaitu martabat atau hak, kewajiban, kewajaran, dan keadilan. Berikut contoh kasus pelanggaran kode etik profesi. Yuk kita simak. Mulia Lubis tentu tidak asing lagi bagi banyak masyarakat, apalagi untuk dunia hukum di Indonesia. Todung mendapat banyak kepercayaan dari sejumlah koperasi ternama. Pada saat majalah Time menghadapi gugatan dari mantan Presiden Soeharto, Todung menjadi pengacara yang dipercaya untuk menghadapi gugatan tersebut. Bahkan, perusahaan telekomunikasi ternama termasuk dari Singapura mempercayakan Todung sebagai kuasa hukumnya di Indonesia. Untuk kasus pertama, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan tulisan Time tentang kekayaan keluarga Pak Harto tidak benar, sehingga Time harus membayar ganti rugi moral sebesar 3 triliun kepada Pak Harto. Sementara termasuk dinilai telah melakukan monopoli bisnis telekomunikasi di Indonesia oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Kabar terakhir, Majelis Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI DKI Jakarta menjatuhkan hukuman dengan mencabut izin kepengacaraan Todung seumur hidup. Todung dinilai telah melanggar etika sebagai pengacara dalam perseteruan Sugar Group melawan Salim Group. Pada tahun 2002, Todung menjadi pengacara untuk Sugar Group, namun tahun 2006 Todung menjadi pengacara Salim Group. Selain itu, Todung juga pernah menjadi auditor BPPN untuk menangani Salim Group. Sehingga, sebagai pengacara, Todung disebut pelin-pelan dan hanya mengejar uang. Benarkah? Keputusan PERADI DKI Jakarta memang belum final. Todung tentu saja tengah bersiap-siap melakukan perlawanan. Beberapa pengacara senior pun ada yang membela Todung dengan mengatakan agar keputusan PERADI DKI Jakarta mencabut izin kepengacaraan Todung Maya Lubis seumur hidup diabaikan. Pastilah masing-masing pihak yang setuju dan tidak setuju, senang dan tidak senang, memiliki argumentasi berdasarkan kaidah-kaidah perundangan dan kode etik yang berlaku. Kita masih menunggu bagaimana akhir kisah Todung Maya Lubis ini. Kode etik untuk sebuah profesi adalah sumpah jabatan yang juga diucapkan oleh para pejabat negara. Kode etik dan sumpah adalah janji yang harus dipegang teguh. Artinya, tidak ada toleransi terhadap siapapun yang melanggarnya. Benar adanya dibutuhkan sanksi keras terhadap pelanggar sumpah dan kode etik profesi. Bahkan, apabila memenuhi unsur adanya tindakan pidana atau perdata, selayaknya para pelanggar sumpah dan kode etik harus diseret ke pengadilan. Kita memang harus memiliki keberanian untuk lebih bersikap tegas terhadap penyalahgunaan profesi di bidang apapun. Teman-teman semuanya, demikianlah hasil dari penjelasan yang disampaikan oleh kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya memohon maaf, kepada Allah saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.